Sebelum kita melanjutkan kisah petualangan ajaib santri pemalas, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar yang setiap mengikuti kisah ini. Semoga kisah ini bisa bermanfaat selain sebagai hiburan juga sebagai sarana mencari ilmu, karena pertanyaan dan jawaban dalam kisah ini dibuat sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Mari kita lanjutkan kisah ini. Bab 26. Setelah keluar dari perpustakaan tanpa akhir, Fadli dan Zaid menemukan diri mereka berada di tengah pasar yang ramai. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pedagang di sana tidak menjual barang biasa. Ada yang menjual bayangan, ada yang menjajakan suara tertawa, ada pula yang menjual waktu dalam botol. Fadli menggaruk kepala. Pasar apaan ini? Kok jualannya kayak dagangan orang nggak waras? Zaid menatap tajam sekeliling. Aku rasa ini ujian berikutnya. Tiba-tiba, seorang pria berjubah mewah dengan janggut rapi datang menghampiri mereka. Selamat datang, anak muda. Kalian terlihat seperti orang-orang yang sedang mencari sesuatu. Katanya dengan suara halus. Fadli mengangkat alis. Bapak siapa? Pria itu tersenyum licik. Aku adalah Al-Mahar, pedagang ilmu tercepat di dunia ini. Kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan, tanpa harus belajar susah payah. Zaid langsung curiga. Maksudnya, Al-Mahar mengeluarkan sebotol cairan emas. Minumlah ini, dan dalam sekejap, kalian akan memiliki ilmu yang luas tanpa perlu belajar. Fadli langsung terbelalak. Hah, serius? Gue minum ini langsung jadi ulama. Zaid langsung menahan tangan Fadli. Tunggu dulu, ini mencurigakan. Al-Mahar tertawa. Kenapa harus bersusah payah belajar kalau bisa dapat ilmu dengan mudah? Tidakkah itu lebih baik? Fadli terdiam. Ia ingat betapa sulitnya ia melewati ujian-ujian sebelumnya. Namun, tiba-tiba, cahaya keemasan dari botol itu mulai berubah warna menjadi hitam pekat. Tiba-tiba, tulisan bercahaya muncul di udara. Pertanyaan ke-13, mengapa ilmu yang didapatkan dengan mudah tidak akan bertahan lama? Zaid langsung menjawab dengan tenang. Karena ilmu yang tidak diperjuangkan tidak akan membekas di hati. Al-Mahar menghela napas. Benar, tapi itu baru satu jawaban. Fadli mengernyitkan dahi. Karena kalau dapat ilmu tanpa usaha, kita nggak bakal tahu cara menggunakannya. Al-Mahar menepuk tangan. Bagus, kalian lulus ujian ini. Tiba-tiba, botol hitam yang tadi hampir diminum Fadli meledak menjadi asap hitam. Fadli kaget setengah mati. Hadeh, untung gue nggak minum. Kalau iya, bisa-bisa otak gue error. Zaid menghela napas lega, tapi ini artinya kita harus tetap berhati-hati. Tidak semua yang tampak mudah itu baik. Al-Mahar tersenyum samar. Kalian memang cerdas, tapi ujian kalian belum selesai. Pertanyaan ke-24, apa ciri-ciri orang yang benar-benar berilmu? Fadli mikir keras. Orang berilmu tuh nggak sombong. Zaid menambahkan, dan dia selalu mencari kebenaran, bukan sekadar merasa pintar. Al-Mahar tertawa puas. Jawaban yang bagus. Tapi, ada satu lagi yang perlu kalian jawab. Tiba-tiba, seorang wanita cantik muncul dari belakang Al-Mahar. Kalian tampak lelah, katanya dengan suara merdu. Mengapa harus terus berjuang? Kalian bisa tinggal di sini dan menikmati hidup tanpa harus berpikir keras. Fadli langsung goyah. Kalau gitu, boleh juga ya. Zaid langsung mencubit lengannya. Hei, fokus. Ini ujian. Wanita itu tersenyum manis. Apa salahnya menikmati hidup? Tidak perlu capek-capek mencari ilmu, cukup bersantai dan menikmati kesenangan dunia ini. Fadli menelan ludah. Namun, Zaid berkata dengan tegas. Kita di sini untuk mencari ilmu, bukan untuk terlena dalam kesenangan palsu. Wanita itu mendadak berubah. Wajahnya yang cantik menjadi kabut hitam, dan sosoknya menghilang. Al-Mahar tertawa keras. Kalian benar-benar luar biasa. Baiklah, kalian telah melewati ujian ini. Tiba-tiba, seluruh pasar mulai bergetar, dan dalam sekejap, mereka berdua berada di tempat baru. Bab 27. Setelah lolos dari pasar ilusi dan jebakan Al-Mahar, Fadli dan Zaid tiba di tempat baru. Sebuah kota besar terbentang di depan mereka, tapi ada yang aneh, tidak ada satupun bayangan di sini. Matahari bersinar terang, tapi setiap bangunan, pohon, bahkan orang-orang yang lewat tidak memiliki bayangan. Fadli merinding. Zaid, ini kenapa kita kayak masuk dunia tanpa matahari, tapi mataharinya ada. Zaid mengamati sekeliling. Ini pasti bagian dari ujian kita berikutnya.
Mereka berjalan masuk ke dalam kota dan segera sadar bahwa setiap orang di sini tampak lesu dan murung. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundak Fadli. "Hei, kalian pendatang, iya, bisa bantu aku?" Fadli dan Zaid menoleh dan melihat seorang pria gempal dengan wajah penuh peluh. "Nama gue Jalal, tolongin gue dong. Gue capek banget jalan sendiri, berat banget rasanya." Fadli mengangkat alis. "Capek, kok gue lihat lu nggak bawa apa-apa?" Jalal mendesah panjang. "Kalian nggak lihat, ya? Gue bawa beban berat banget." Fadli dan Zaid saling berpandangan. Tiba-tiba, Jalal mengulurkan tangannya dan tangan Fadli langsung terasa berat. "Waduh, apaan ini?" Fadli kini merasa tubuhnya seperti menanggung karung beras raksasa. Jalal tertawa kecil. "Akhirnya ada yang bisa bantu gue. Di kota ini, semua orang membawa beban mereka sendiri. Tapi semakin lama, beban itu makin berat sampai nggak bisa jalan. Jadi, kalau ada yang mau bantu bawain, ya enak dong." Zaid menatap tajam. "Ini pasti ujian. Beban yang tidak terlihat, bisa jadi ini tentang kesulitan hidup." Fadli mendesah. "Hadeh, jadi selama ini gue udah bawa dosa orang lain." Jalal menggeleng. "Bukan dosa, tapi beban emosi dan tanggung jawab yang belum terselesaikan. Gue dulu orang malas, suka nyerah, akhirnya semua beban hidup numpuk di diri gue sendiri. Dan sekarang, gue nggak bisa lepas." Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di udara. Pertanyaan ke-25, bagaimana cara seseorang melepaskan beban hidupnya? Zaid mikir keras. Ini pasti ada hubungannya dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah. Fadli mengangguk-angguk. Iya, kalau kita nggak menyelesaikan masalah sendiri dan cuma numpukin, ya makin berat." Namun, belum sempat mereka menjawab, tiba-tiba Fadli merasa tubuhnya semakin berat. Jalal makin lama makin menekan pundak Fadli. "Tolong, gue, tambah berat," katanya dengan suara lirih. Fadli berusaha berdiri, tapi lututnya hampir menyerah. Zaid menghela napas dalam. "Aku tahu jawabannya. Beban seseorang bisa dikurangi dengan berserah diri kepada Allah dan juga menghadapi masalahnya, bukan lari darinya." Fadli mengangguk. Dan juga berbagi dengan orang lain yang bisa membantu, tapi bukan memindahkan beban ke mereka." Seketika, beban di pundak Fadli menghilang. Jalal terperanjat. Apa yang terjadi?" "Bebanku menghilang." Tiba-tiba, tubuh Jalal mulai bercahaya dan dia tersenyum lega. "Terima kasih, akhirnya aku mengerti." Dalam sekejap, Jalal lenyap menjadi partikel cahaya. Fadli terperangah. "Astaga, orangnya hilang." Zaid mengangguk. "Dia hanya bayangan dari ujian ini. Sekarang kita bisa lanjut." Namun, sebelum mereka melangkah, tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai runtuh. "Waduh, ujian belum selesai." "Pegangan, Zaid." Mereka terjun ke kegelapan. Bab 28. Fadli dan Zaid terjun ke dalam kegelapan setelah tanah di bawah mereka runtuh. "Woi, ini kita mau kemana?" teriak Fadli sambil menggapai-gapai udara. Zaid berusaha tetap tenang. "Santai, Fad. Pegangan." Tiba-tiba, brak, mereka mendarat di lantai batu yang dingin. Sejenak mereka mengerang kesakitan, sebelum menyadari bahwa mereka kini berada di sebuah lorong bawah tanah yang suram. Dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan Arab yang bercahaya samar. Udara terasa berat, dan di kejauhan terdengar suara tawa pelan yang menyeramkan. Fadli menggigil. "Zaid, gue ngerasa kita nggak sendirian di sini." Zaid memandang sekeliling. "Hati-hati, aku juga merasakan sesuatu yang janggal." Tiba-tiba, sebuah suara menggema di lorong itu. "Akhirnya kalian sampai juga." Dari balik bayangan, muncullah seorang pria berjubah hitam dengan mata tajam dan senyuman licik. "Perkenalkan," katanya dengan suara dingin. "Namaku Al-Khawf. Aku adalah penjaga kegelapan di dunia ini." Fadli melotot. "Waduh, ini lagi. Nama serem, tampang serem, pasti nggak ada niat baik, kan?" Al-Khawf tertawa pelan. "Kalian sudah melewati banyak ujian, tapi disinilah kalian akan gagal." Zaid menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Al-Khawf mengangkat tangannya, dan tiba-tiba lorong itu mulai berputar. Dinding-dinding yang tadi penuh dengan tulisan bercahaya berubah menjadi bayangan hitam pekat yang merayap. "Ini adalah tempat di mana orang-orang kehilangan keyakinan mereka. Aku adalah penguasa keraguan, dan aku akan membuat kalian mempertanyakan semua yang telah kalian pelajari." Fadli berusaha tetap tenang, tapi kepalanya mulai pening. Suara-suara mulai berbisik di telinganya.
Apa gunanya semua ini? Apa kau benar-benar ingin kembali? Kenapa kau repot-repot belajar? Tidak, ini cuma tipuan. Fadli menggigit bibirnya. Zaid juga mulai berkeringat. Kita harus tetap fokus, Fad. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di udara. Pertanyaan ke-30, apa yang harus dilakukan ketika keraguan datang menghantui? Fadli mencoba menjawab, kita harus tetap yakin. Al-Khawf tertawa keras. Kau ragu saat menjawabnya. Itu artinya, kau mulai jatuh ke dalam kekuasaanku. Fadli mulai merasa pikirannya kabur. Namun, Zaid dengan mantap menjawab. Ketika keraguan datang, kita harus mencari ilmu lebih dalam, bertanya kepada orang yang lebih paham, dan berpegang teguh pada keimanan. Seketika, bayangan hitam di dinding terbakar cahaya. Al-Khawf mengerang kesakitan. Tidak mungkin. Fadli mulai sadar kembali. Oh, itu dia. Kita harus melawan keraguan dengan ilmu dan iman. Cahaya dari dinding semakin terang, dan tiba-tiba, Al-Khawf menghilang dalam asap hitam. Fadli menarik napas lega. Waduh, hampir aja kita kena jebakan. Zaid mengangguk. Tapi aku rasa ini belum selesai. Mungkin dia akan kembali. Di depan mereka, sebuah pintu emas muncul. Di baliknya, tantangan berikutnya sudah menanti. Bab 29. Fadli dan Zaid berdiri di depan pintu emas yang tiba-tiba muncul setelah mereka berhasil mengalahkan Al-Khawf. Pintu itu tampak bercahaya, tapi ada sesuatu yang aneh, cahayanya berpendar seperti bernafas. Fadli mengusap dagunya. Wah, ini pasti bukan pintu biasa. Jangan-jangan kalau kita masuk, langsung dihadapkan sama soal lagi. Zaid mengangguk. Iya, atau bisa jadi jebakan seperti sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Fadli mencoba mendorong pintu itu. Begitu pintu terbuka, mereka langsung tersedot masuk ke dalam pusaran cahaya. Saat kesadaran mereka kembali, mereka mendapati diri mereka melayang di dalam ruang tanpa batas. Di sekeliling mereka, terdapat banyak sekali gerbang yang mengambang di udara, masing-masing dengan tulisan Arab di atasnya. Zaid mengamati tulisan-tulisan itu. Ini nama-nama ilmu Islam. Ada fiqh, ulumul Quran, tasawuf, usyul fiqh, ulumul hadits. Fadli berkerut. Waduh, kayaknya kita bakal diuji dari semua cabang ilmu ini. Tiba-tiba, suara lantang menggema di udara. Ujian ke-31, masuklah ke gerbang ilmu yang paling penting bagimu. Fadli dan Zaid saling berpandangan. Ini jebakan. Bukan, tanya Fadli. Zaid mengangguk. Kalau kita memilih sembarangan, bisa jadi malah masuk ke jalan buntu. Mereka berpikir keras. Gerbang mana yang harus mereka pilih? Tiba-tiba, dari bayang-bayang di seberang ruang, sesosok pria muncul dengan senyum meremehkan. Lama sekali mikirnya, santri cemen. Fadli dan Zaid menoleh, melihat seorang pemuda berbaju hitam dengan tatapan tajam dan sorot mata penuh kepercayaan diri. Fadli menyipitkan mata. Siapa nih bocah tengil? Pemuda itu melangkah maju, menyilangkan tangan di dada. Namaku Ashar, aku juga peserta ujian ini, tapi aku sudah jauh lebih dulu di sini. Kalian terlalu lambat, Zaid mengernyit. Kalau begitu, kenapa kau masih di sini? Ashar menyeringai. Karena aku menunggumu. Aku ingin melihat apakah kalian bisa menandingi aku dalam pertarungan ilmu. Fadli menepuk dahi. Ya ampun, baru aja kita ngalahin satu musuh, sekarang ada yang ngajak duel. Tiba-tiba, suara gaib itu bergema kembali. Ujian ke-32, hadapi PENANTANGMU dalam adu ilmu. Fadli langsung panik. Waduh, kita harus debat sama orang ini. Ashar tertawa. Jangan khawatir, aku hanya ingin menguji apakah kalian benar-benar layak untuk melanjutkan. Ashar menatap Fadli. Aku akan mengajukan pertanyaan. Kalau kau bisa menjawab, kau boleh lanjut. Kalau tidak, kau harus mundur dari ujian ini. Fadli menelan ludah. Gawat, ini beneran kayak lomba cerdas cermat. Ashar melontarkan pertanyaan pertama. Dalam usyul fiqh, ada 4 sumber utama hukum Islam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Fadli mikir keras. Aduh, ini gue pernah baca. Tiba-tiba, kepalanya terasa kosong. Zaid berbisik. Fadli, ini gampang. Ayo ingat-ingat lagi. Fadli menarik napas dalam-dalam. Baiklah, 4 sumber utama hukum Islam adalah 1. Al-Quran, wahyu Allah sebagai sumber utama hukum Islam. 2. Hadits, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.
3. Ijma kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. 4. Qiyas, menetapkan hukum berdasarkan analogi dari hukum yang sudah ada. Azhar mengangguk. Lumayan juga. Tapi ini baru awal. Pertanyaan kedua, dalam ulumul hadits, apa perbedaan antara hadits sahih, hasan, dan dhaif? Fadli kali ini lebih percaya diri. Hadits sahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dabit, serta tidak mengandung cacat atau kejanggalan. Hadits hasan mirip dengan sahih, tapi perawinya sedikit lebih lemah dalam hafalan. Hadits dhaif adalah hadits yang sanadnya terputus atau ada perawi yang tidak kuat hafalannya atau tidak dikenal. Azhar mengangguk lagi. Jawabanmu benar, tapi, ujian ke-33, hadapi ketakutan terbesarmu. Fadli membeku. Apa? Bukan cuma ku jawab, tapi harus ngalahin takut juga. Azhar tertawa dingin. Kau kira perjalanan ini akan semudah itu? Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai bergetar. Dari balik kegelapan, sesuatu mulai muncul, sesuatu yang selama ini paling ditakuti Fadli. Bab 30. Fadli menggigil. Dari balik kegelapan, sesuatu mulai muncul. Awalnya hanya siluet, tapi semakin lama semakin jelas. Sosok kiai berkepala botak, bersarung, dengan tatapan tajam dan tongkat kayu di tangannya. Fadli, menghafal atau hukuman? Fadli membeku. Astagfirullah, Kiai Harun. Itu adalah ketakutan terbesarnya. Kiai Harun adalah guru di pesantren yang dulu paling ditakutinya karena selalu menuntut santri menghafal pelajaran dengan sempurna. Zaid menganga. Loh, kenapa malah guru ngajimu yang muncul? Azhar menyilangkan tangan. Setiap peserta ujian ini akan menghadapi ketakutannya sendiri. Kalau kau gagal menghadapinya, kau akan tersingkir dari ujian. Fadli berkeringat dingin. Bukan ini yang gue harapkan. Tiba-tiba, Kiai Harun mendekat dengan tatapan mengintimidasi. Fadli, aku akan memberimu satu pertanyaan. Jika kau tidak bisa menjawab, kau tahu konsekuensinya. Fadli menelan ludah. Hukuman. Kiai Harun mengangguk tegas. Fadli ingin lari. Ya Allah, jangan sampai aku disuruh ngulang hafalan kitab di depan beliau lagi. Tapi Kiai Harun tidak memberi waktu untuk berpikir. Pertanyaan, apa itu maqasid syariah dan sebutkan 5 tujuannya. Fadli menggeleng panik. Aduh, gue pernah belajar ini, tapi... Zaid berbisik dari belakang. Fadli, ayo fokus. Gue tahu lo bisa. Fadli menarik napas dalam-dalam. Bismillah. Maqasid syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam, yang bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap berada di jalan yang benar. 5 tujuannya adalah 1. His'at din, menjaga agama. 2. His'an nafas, menjaga jiwa. 3. His'al, menjaga akal. 4. His'an nas, menjaga keturunan. 5. His'al mal, menjaga harta, Sunyi. Mata Kiai Harun membelalak, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Jawabanmu benar. Fadli hampir pingsan. Aku selamat. Tapi sebelum dia sempat bersorak, Kiai Harun mengangkat tongkatnya dan mengetuk lantai. Lantai mulai retak. Tiba-tiba, Azhar tertawa kecil. Menarik, tapi kau masih terlalu lambat, Fadli. Seketika, Azhar mengangkat tangannya dan gerbang yang tadinya mengambang di udara mulai berpindah posisi, membentuk formasi baru. Zaid menatap curiga. Hei, kau ngapain? Azhar menyeringai. Kalian pikir aku di sini hanya untuk mengikuti ujian. Aku di sini untuk menang. Dan aku akan memastikan hanya aku yang mencapai akhir. Braak. Sebuah tembok raksasa tiba-tiba muncul, memisahkan Fadli dan Zaid. Fadli terbelalak. Zaid berusaha mendekat, tapi lantai di bawahnya mulai runtuh. Azhar tertawa dingin. Selamat tinggal, Fadli. Aku akan menjadi satu-satunya yang mencapai puncak ujian ini. Fadli menggertakkan gigi. Bocah ini, aku nggak akan tinggal diam. Tapi sebelum dia sempat bergerak, lantai di bawahnya juga runtuh, dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Bersambung.